Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih kita membahas berkaitan dengan puasa Ramadan. Kita masuk pada pembahasan al-iftar. Ya benar. Ya udah sih. Ya itu kan? Iya kan? Halaman 33 kan? Kita masuk. Qala asy-syaikh wa min mustahabbatis siyam ta'jilul fitr. Termasuk perkara yang disunnahkan dalam berpuasa adalah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Wa huwa qaulu aktsari ahli ilmi, dan itu adalah pendapat mayoritas para ulama. Lima rawa Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan riwayat Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-fitrah. Senantiasa umatku berada pada kebaikan ma ajjalu al-fitr, selama mereka mau menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Mana ta'jilul iftar? Dia berbuka ketika sudah masuk waktu berbuka. Dengan terbenamnya matahari secara total, maka disunnahkan bagi dia untuk membatalkan puasa. Mas'alatun, man ladzi yustahabbu ayuftira alaihi? Apa perkara yang disunnahkan bagi dia untuk berbuka dengannya? Maknanya orang yang berbuka puasa tadi, dia disunnahkan dengan apa gitu loh? Di atas apa gitu loh? Pada makanan apa gitu maksudnya? Yusannu ayyuftira qabla salatil maghrib bima tayassara lahu minat thayyibat hatta walau bijur'atin ma'in atau bijur'ati ma'in. Disunnahkan bagi dia untuk membatalkan puasa sebelum sholat maghrib dengan makanan yang termudahkan bagi dia dari makanan-makanan yang baik, walaupun dengan seteguk air. Lima jaa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, Anas mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu shalla salatal maghrib hatta yuftira walau ala syurbatin min ma'in. Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali salat maghrib sampai beliau membatalkan puasa walaupun cuma sekedar meneguk air. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah melihat Rasul sholat maghrib sampai beliau batalkan puasa dulu. Maknanya apa? Batalkan puasa dulu baru sholat maghrib, itu yang sunnah. Bukan sholat dulu baru batalkan puasa. Terus dengan apa? Nah, di sini dijelaskan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rotobatin qabla ayusalli. Dulu Rasul membatalkan puasa, berbuka dengan rotob sebelum beliau melaksanakan sholat. Fa illam yakun rotobat fatamaratun, maka apabila tidak ada rotob, maka dengan tamar kurma kering. Fa illam yakun tamarat hasawatin min ma, kalau tidak ada tamar maka beliau
minum dengan meneguk air. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya. Ja'a an Abdullah ibni Abi Aufah, datang riwayat dari Abdullah bin Abi Aufah. Beliau mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi syahri Ramadan. Dulu kami pernah bersama Rasul dalam suatu safar di bulan Ramadan. Falamma ghabatis syamsu qala, tatkala matahari sudah terbenam, Rasul mengatakan, ya fulan inzil fajdah lana, wahai fulan, turun adonkan makanan untuk kami. Qala ya Rasulullah inna alaika naharon. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau itu masih siang. Qala inzil fajdah lana. Qala fanazala fajadaha. Dia pun turun, kemudian mengadonkan makanan untuk Rasul. Fatahu bihi fasyariban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun membawakannya kepada Nabi. Rasul lalu minum. Tsumma qala biyadihi. Kemudian Rasul mengatakan dengan memberikan isyarat, seraya memberikan isyarat dengan tangannya, beliau mengatakan, idza ghabatis syamsu min hahuna, apabila matahari terbenam dari arah sini. Arah mana itu? Barat ya. Wa ja'al lailu min hahuna, dan malam datang dari arah sini. Arah mana itu? Timur ya. Kata matahari terbenam di barat, malam pasti datang dari timur. Faqad aftaras shaimu, maka sudah jadwalnya orang yang berpuasa untuk membatalkan puasa. Muttafaqun alaih. Qauluhu ijdah, sabda Rasul ijdah, al-jadahu huwa khaltu syai' bi ghairihi. Al-jadah itu mencampur sesuatu dengan barang lain. Litahyatihi lil akal au lisyurbi, supaya bisa disiapkan untuk makan dan minum. Jadi mencampur adonan untuk siap dimakan dan diminum. Difahami? Wa yutlaqu ala khaltis sawiq, dan digunakan istilah ini untuk pencampuran sawiq. Sawiq itu gandum. Wa huwal muttakhadh minal qamah aw syair. Sawiq itu sesuatu yang dibuat dari qamah atau syair. Wal laban, dan dicampur dengan susu. Wa nahwihi ma bil ma, dan yang semisalnya dengan air. Jadi tepung campur susu campur air. Wal mijdah khashabatun dzatu ra'sain. Adapun mijdah itu kayu yang memiliki dua kepala. Au salasah, atau tiga. Jadi mirip garpu ya. Yuharrak al-khalitu biha. Nah, barang campuran tadi ya, diadon-adon dengan, diaduk dengan sutil bahasa kitanya. Mijdah ini tadi. Kan ada, kalau antum lihat sebagian sutil itu kan kadang ada yang tiga, mirip cak garpu itu kan ujungnya. Masalah tuh du'aul iftar, doa buka puasa. Yusannu lis-shaimi 'indal iftar ayusammillaha, disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk menyebut nama Allah. Wa ayyahmadallaha 'indal intiha, serta memuji Allah ketika selesai berbuka, selesai makan. Di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakulal aklata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba yang makan suatu makanan fayahmadahu 'alaiha, kemudian dia memuji Allah atas makanan tadi. Au yashraba syarbah fayahmadahu 'alaiha, atau dia minum suatu minuman kemudian memuji Allah. Jadi ketika makan baca bismillah, ketika selesai memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah.
Rawahu Muslim. Ja'at ad'iyatun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasihha minha syai'un. Datang beberapa doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak ada yang sahih. Zahir dari kalam musannifah Syekhah, penulis buku ini, beliau menguatkan tidak ada yang sahih dari doa buka puasa. Baik doa Allahumma laka sumtu ataupun doa dhahabal dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Walahu ayyad'uwa bima syaa minad du'a, dan boleh bagi dia berdoa dengan apapun yang dia inginkan dari doa-doa yang ada. Sehingga kesimpulannya apa? Dia mau doa apa saja bebas tanpa ada doa tertentu. Bisa difahami? Bisa antum dengan doa Allahumma laka sumtu, bisa antum dengan doa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, bisa antum dengan doa Allahumma gfirli, dan sekian banyak doa tanpa antum meyakini ada doa tertentu ketika berbuka. Itu maksud penulis buku ini. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun la turaddu da'watuhum. Rasul mengatakan ada 3 doa yang tidak ditolak. As-shaim hatta yuftirah. Doa orang yang berpuasa sampai dia membatalkan puasa. Wal imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzalimi. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doa pemimpin yang adil, kemudian doa orang yang terzalimi. Rasul mengatakan yarfa'uhallahu dunal ghamam yaumal qiyamah. Doa orang yang terzalim ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan awan pada hari kiamat. Wa tuftahu laha abwabus sama, akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Wa yaqul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bi'izzati la ansuruka walau ba'da hin. Sungguh demi kemuliaanku aku akan menolong engkau walaupun beberapa lama jaraknya. Rawahu Ibnu Majah, sahahahu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Hadis ini disahihkan Syekh Muqbil, hadis riwayat Ibnu Majah. Wa yusannu idza aftara aw akala inda qaumin lam yakhruj hatta yad'u lahum. Dan disunahkan apabila dia membatalkan puasa atau makan di suatu kaum, maksudnya diundang. Antum buka puasa diundang oleh orang, ya. Disunahkan lam yakhruj hatta yad'u lahum, jangan keluar, jangan balik sampai doakan dulu mereka. Wad dalil annahu da'a fi manzili Sa'ad ibni Ubadah. Dalilnya adalah bahwasanya Rasul pernah mendoakan tatkala beliau berada di rumah Sa'ad ibni Ubadah. Faqal, Rasul mengatakan, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa, dan telah makan makanan kalian adalah orang-orang yang baik, serta malaikat telah mendoakan kalian. Berselawat dengan kalian maknanya mendoakan. Wada'a fi manzili Abdullah ibni Busrin. Rasul juga pernah mendoakan tatkala beliau berada di rumahnya Abdullah bin Busr. Faqal, Rasul mengatakan apa? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum.
ya Allah berikan berkah kepada mereka, atau berikan berkah untuk mereka pada rezeki yang Engkau berikan kepada mereka, dan ampunilah mereka serta rahmati mereka. Kemudian tanbih, yufraq, perlu dibedakan, baina man akala au syariba dhannan, perlu dibedakan antara orang yang makan atau minum dhannan dengan dasar dhon, dugaan. Firhan menduga matahari sudah terbenam, ya. Wa baina man akala au syariba syakan, antara orang yang makan atau minum dikarenakan ragu, lah terbenam belum matahari. Fi ghurubis syamsi, tentang terbenamnya matahari. Difahami nasin? Bedakan kasus antara orang yang dugaannya menurut dia matahari sudah terbenam, adzonnya dia, antara orang yang ragu udah terbenam atau belum. Kaedahnya, untuk orang yang ragu maka dia wajib mengqadha. Kenapa? Dikarenakan hukum asal belum terbenam. Kalau orang yang mengira matahari sudah terbenam ternyata belum terbenam, dia tidak wajib mengqadha. Sebagaimana kisahnya sebagian sahabat yang ketika itu mendung, mereka membatalkan puasa, setelahnya muncul matahari. Difahami? Li'anna syak istiwa'u torfai at-tajwiz, dikarenakan istiwa atau syak adalah istiwa, samanya dua sisi pembolehan. Ada kemungkinan sudah terbenam, ada kemungkinan tidak. Itu namanya syak. Wadhon, adapun dhon rujahan ahadit torfai at-tajwiz. Adapun dhon itu lebih berat salah satu pembolehannya. Jelas? Itu bedanya. Nah, di sini ada sekian banyak permasalahan. Al-mas'alatul ula, idza ta'ajjala fil iftar dhannan anna syamsa qad gharabat thumma tabayyana lahu anna syamsa lam taghrub famal hukm. Apabila seseorang bersegera membatalkan puasa dengan dasar dia menduga dhon bahwasanya matahari sudah terbenam, kemudian nampak bagi dia bahwasanya matahari belum terbenam, bagaimana hukumnya? Jelas? Firhan? Dugaan antum udah terbenam, udah gelap, antum batalkan, apa hukumnya? Qala Syekh Al-Utsaimin, falau aftara dhannan ghuruba syamsi wa dhahara annaha lam taghrub wajaba alaihi al-imsak hatta taghruba wa shaumuhu sahihun wala qada'a alaihi. Kalau seandainya dia membatalkan puasa dengan dasar dia menduga bahwasanya matahari sudah terbenam dan nampak baginya bahwasanya matahari belum terbenam, maka wajib bagi dia untuk menahan diri sisa waktu yang ada tadi sampai terbenam dan puasanya sahih dan tidak perlu mengqadha. Jelas? Yajuzu lahu ayyakula idza tayaqqana, boleh bagi dia makan kalau dia memang yakin. Aw ghalaba 'ala dhannihi anna syamsa qad gharabat, atau ghalibudz dzan, dugaan terkuat bagi dia matahari sudah terbenam. Fa idza ghalaba 'ala dhannihi anna syamsa qad gharabat, kalau dugaan terkuat dia bahwasanya matahari sudah terbenam, falahu ayyuftira wala qadha'a 'alaihi, boleh bagi dia membatalkan puasa dan tidak perlu bagi dia mengqadha malam yatabayyan annaha lam taghrub, selagi tidak nampak bagi dia matahari belum terbenam. Raji' Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin. Wa rajjaha hadzal qaul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walakinnal ahwat ay yaqdiya dzalikal yaum wa huwa qaulu jumhur ahli ilmi. Akan tetapi yang lebih hati-hati dia mengqadha hari tersebut, dan itu pendapat mayoritas para ulama. Namun kalau yang kuat yang mana? Tidak perlu mengqadha ya. Namun
muallifah Syekho ini sering sekali belum menyebutkan wal ahwat. Ya, itu tadi. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah kedua. Idza ta'ajjala fil iftar syakkan anna syamsa qad gharabat thumma tabayyana lahu anna syamsa lam taghrub famal hukmu. Apabila dia menyegerakan berbuka dengan dasar syakkan fi anna syamsa qad gharabat, dia didasari oleh keraguan matahari sudah terbenam atau belum. Kemudian nampak bagi dia matahari belum terbenam. Bagaimana hukumnya? Qala Ibnu Hazm fil Muhalla, man akala syakkan fi ghurubi syamsi aw syariba fahuwa asin lillahi ta'ala. Siapa yang makan dengan dasar ragu akan terbenamnya matahari, atau dia minum namun didasari keraguan, fahuwa asin lillahi ta'ala, dia orang yang bermaksiat kepada Allah. Mufsidun li saumihi, dia orang yang merusak puasanya. Wa alaihi al-qadha, wajib dia mengqadha. Fa in jama'a syakan fi ghurubi syamsi fa alaihi al-kaffarah wa siyamuhu batilun. Kalau dia menggauli istrinya dengan dasar ragu akan terbenamnya matahari, maka wajib baginya membayar kafarah dan puasanya batal. Jelas? Beda antara dhon, beda antara syak. Qala Syekh Al-Utsaimin fi Syarhil Mumti', berkata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Mumti', la yajuzu ayyakula ma'asyak fi ghurubi syamsi. Tidak boleh bagi dia makan kalau dibarengi dengan keraguan akan terbenamnya matahari. Wa alaihil qadha, wajib bagi dia mengqadha. Wa yufraq baina man akala syakkan fi tulu'il fajri, dan perlu dibedakan antara orang yang makan dengan dasar ragu akan terbitnya fajar, wa man akala syakkan fi ghurubi syamsi, dan antara orang yang makan dengan dasar ragu tentang terbenamnya matahari. Annal awwal banin ala aslin wa huwa baqaul lail. Yang pertama membangun prinsip baqaul lail, tetap malam. Watsani aidan banin ala aslin wa huwa baqaun nahar. Sedangkan yang kedua membangun prinsip di atas asal, yaitu tetapnya siang. Idan al-farqu baina awalin nahar wa akhiruhu. Kalau begitu perbedaannya adalah antara awal siang dan akhir siang. Anna wa yajuzu fi awalin nahar al-aklu ma'asyak. Bahwasanya boleh saja makan di awal siang kalau tatkala ragu. Wa fi akhirin nahar la yajuzul aklu ma'asyak. Kalau di akhir siang tidak boleh makan tatkala dibarengi dengan keraguan. Difahami? Gambarannya ada dua orang. Yang pertama, si A ragu akan terbitnya fajar subuh. Boleh apa dia makan? Boleh. Kenapa? Karena hukum asal masih malam. Yang kedua, ragu si B ini akan terbenamnya matahari. Boleh dia membatalkan puasa? Jawabannya tidak boleh. Jadi misalkan Pak Roni, antum lagi makan, tiba-tiba ada azan, antum ragu, azan ini tidak tepat waktu, bolehkah antum melanjutkan makan? Jawabannya diperbolehkan. Difahami? Di sore hari, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sayup-sayup di masjid sekitar belum ada yang azan. Antum megang, batal kan enggak ya? Sudah azan belum? Sudah masuk belum? Antum ragu? Enggak boleh. Kenapa? Hukum asal masih siang. Sampai antum yakin mungkin ada masjid terdekat atau masjid yang antum percayai. Kemudian wa min adabis siyam al mustahabbah, termasuk adab berpuasa yang disunahkan adalah adab yang disunahkan dalam berpuasa, maksudnya kathratu qiraatil Qur'an wa mudarasatuhu wa dzikru wa du'a wa salatut tarawih wa sadaqah. Memperbanyak baca Al-Qur'an, memperbanyak mudarasah, mengkaji Al-Qur'an, berzikir, berdoa, salat tarawih dan sedekah. Ad-dalil, dalilnya adalah ma jaa'a an Ibnu Abbas, berdasarkan riwayat datang dari Abdullah bin Abbas, qala, dia mengatakan, kana Rasulullah SAW ajwadan nas, dulu Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan.
al-jud, paling sangat-sangat semangat mengerjakan kebaikan, paling indah gitu loh. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Beliau paling bagus lagi tatkala di Ramadan, tatkala dijumpai oleh Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisu al-Qur'an. Dulu beliau didatangi oleh Jibril di bulan Ramadan dan beliau senantiasa memurajaah atau mudzakarah atau mudarasah Al-Qur'an bersama Jibril. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Muttafaqun alaih. Sungguh Rasul sangat-sangat dermawan dalam mengerjakan kebaikan dibandingkan angin yang berhembus. Al khair di sini bisa dimaknakan apa? Harta, mal. Sangat dermawan dengan harta dibandingkan angin yang berhembus. Qauluhu ajwadun nas ay askhon nas. Askha, sahi, dermawan. Orang yang paling dermawan. Af'alu tafdilin minal jud wa huwal ata. Ajwad itu isim tafdil dari jud, yaitu ata. Qauluhu fayudarisuhu. Adapun sabda Rasul, ucapan Abdullah Ibnu Abbas, fayudarisuhu ay minal mudarasah, berasal dari mudarasah. Wa asluhu ta'ahada syai' hatta la yansah. Wa asluha ta'ahadu syai'i hatta la yansah. Asal makna mudarasah itu menguatkan sesuatu supaya tidak lupa. Wal murad yatanawabu ma'ahu al-qira'ah ala sur'atin. Yang dimaksudkan dengan mudarasah ini tadi saling bergantian dalam membaca dengan cara cepat. Difahami? Rasul membaca, Jibril membaca, silih ganti. Itu namanya mudarasah. Makanya dibolehkan misalkan Idil baca ayat pertama, Paroni ayat kedua terus. Itu namanya mudarasah. Dan itu disunnahkan. Qauluhu wal mursala al-mutlaqah allati yadum hububuha wa ya'ummu naf'uha. Angin yang berhembus, angin yang mutlak, yang dihembuskan, yang yadum hububuha, yang hembusannya tadi terus menerus, wa ya'ummu naf'uha, dan merata kemanfaatannya. Ada kan angin itu terus dia berhembus sepoi. Berbeda dengan angin kencang sekali menghancurkan tapi berhenti. Qala An-Nawawi fil Majmu', berkata Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', al-jud wal afdal yustahabbu fi kulli waqtin wa huwa fi Ramadan akad wa yusan ziyadatul ijtihad fil ibadah fil ashril awakhir min Ramadan. Al-jud, kebaikan, kedermawanan, itu disunnahkan pada setiap waktu. Namun di bulan Ramadan sangat-sangat ditekankan dan disunnahkan ditambah kesungguh-sungguhan dalam beribadah tatkala 10 malam terakhir. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Aisyah bahwasanya Rasul mengatakan, karena idza dakhala Aisyah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru al-awakhir ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shaddal mi'zar. Dulu Rasul tatkala sudah masuk 10 malam terakhir, beliau menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, beliau mengencangkan sarungnya. Maknanya beliau menguatkan ibadah di 10 malam terakhir. Wa fi riwayatin li Muslim kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Dulu beliau bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir dengan sesuatu yang tidak terjadi kesungguh-sungguhan di malam-malam lain. Dalam artian ekstra di 10 malam terakhir itu tidak dilakukan seperti ekstra di malam-malam lain. Kemudian yang disunnahkan juga yusannul i'tikaf fihi wa akaduhu al-ashrul awakhir. Disunnahkan i'tikaf di bulan Ramadan dan yang paling ditekankan pada 10 malam terakhir. Li hadits Ibnu Umar wa Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadan. Dari Aisyah dan dari Abdullah bin Umar juga, mereka mengatakan dulu Rasul i'tikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan.
Wa thabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashr al-ula wa ashr al-awsat wal ashr al-wasat min Ramadan. Juga datang dalam riwayat yang sahih Rasul pernah i'tikaf di 10 malam pertama, 10 malam pertengahan di bulan Ramadan. Jadi kalau boleh saja. Ya. Kemudian tusannul umrah fi Ramadan wa hiya ta'dilu hajjatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Juga disunnahkan di bulan Ramadan itu umroh. Itu setara dengan haji bersama Rasul. Li hadits Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin minal ansar. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, Rasul pernah berkata kepada seorang wanita Ansar, "Ma mana'aki an tahujji ma'ana?" Apa yang menghalangi engkau untuk tidak haji bersama kami? Qalat, dia mengatakan, "Lam yakun lana illa nadhihani." Kita tidak punya kendaraan kecuali 2 onta saja. Fahajja abu waladiha wa ibnuha ala nadhihin. Suamiku dan anakku itu haji dengan menggunakan 1 onta. Wa taraka lana nadhihan nadhihu alaihi. Kami masih punya 1 onta lagi. Ya. Ditinggalkan 1 onta. Nah, 1 onta ini nadhih alaihi yang kami gunakan untuk menyirami tanah. Qala fa idza jaa Ramadan fa'tamiri. Kemudian Rasul mengatakan, kalau datang bulan Ramadan maka hendaknya engkau umroh. Fa inna umratan fi ta'dilu hajjatan. Dikarenakan umroh di bulan Ramadan itu setara dengan haji. Dari sisi apa? As-sawab, pahala. Wa fi riwayatin li Muslim au hajjatan ma'i muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz apa? Au hajjatan ma'i, atau haji bersamaku. Jadi umroh di bulan Ramadan itu setara dengan haji pahalanya. Kemudian yang disunahkan juga yustahabu it'amut ta'am wa minhu taftirus shaim fi Ramadan. Disunnahkan memberi makan orang lain. Di antaranya memberi bukaan puasa untuk orang yang puasa di bulan Ramadan. Itu memang disunnahkan. Beliau berdalil dengan hadis an Zaid ibn Khalid al-Juhani. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, khairu alla yanqusu min ajri shaim syai'an." Siapa yang batalkan puasa orang yang berpuasa, maksudnya barang siapa yang ngasih buka orang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tadi, dengan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi sedikit pun. Hadis ini sahih dalam Sunan At-Tirmidzi. Ya, tinggal antum nilai sendiri. Ya. Sebagian menyatakan hadis ini dhaif ya. Dhaif karena Atha bin Abi Rabah itu lam yasma' an Zaid ibn Khalid al-Juhani. Dan ini termasuk mursalnya Atha. Dan mursalnya Atha min adhaf al-marasil. Ya. Itulah kalau banyak mengkaji buku, kita akan tahu wawasan bertambah. Oh, buku ini mendhaifkan, buku ini mensahihkan. Kemudian yang ketujuh, yustahabbu saunu nafsihi fi Ramadan anis syahawat. Disunnahkan, dianjurkan menjaga diri di bulan Ramadan dari perkara-perkara yang syahwat. Fahuwa sirrus shaum. Itu adalah rahasia puasa. Wa maqsuduhu al-a'zam, dan tujuannya yang paling terbesar adalah wa ayyahtariza anil ghibah. Dia menjaga diri dari ghibah, wal kalam al-qabih, dan ucapan yang buruk, ngomong kotor, ngomong jorok, wal musyatamah, saling caci maki, saling celah, wal musafahah, wa kullu ma la khaira fihi minal kalam. Musafahah itu dari safi, saling apa, bodoh-bodohkan, bahasa kita saling bengak-bengakkan, kau itu lolok, kau itu saling apa, beributan lah. Wa kullu ma la khaira fihi minal kalam, dan segala sesuatu yang tidak ada kebaikan padanya berupa ucapan.
Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, berkata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, wa yajibu 'ala shaim ayyunazziha shaumahu 'anil kadzib wal ghibah wasyatm. Kata Ibnu Qudamah, wajib bagi orang yang berpuasa untuk membersihkan puasanya dari kedustaan, ghibah dan syatm, celaan. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, yanbaghi lis-shaim, sepantasnya bagi orang yang berpuasa, ayyata'ahada saumahu min lisanihi, selayaknya bagi orang yang berpuasa untuk menjaga puasa dia dari lisannya. Wala yumari, dia tidak perlu debat-debatan. Wa yasunu saumahu, dia berupaya untuk menjaga puasanya dia. Kanu idza shamu qa'adu fil masajid, dulu siapa kanu? Sahabat salaf. Mereka kalau puasa mereka duduk di masjid. Wa qalu, mereka mengatakan, nahfadhu saumana, kita jaga puasa kita. Memang itu yang afdal ya ikhwan. Kalau Ramadan itu kalau memang pengen terjaga, caranya di masjid. Jangan di pasar. Kalau di pasar sudah masih gibah Kak Didi. Memang nak off nian. Jualan ya jualan atau minimalnya di rumah. Tapi kalau kita banyak aktivitas di luar sudah. Apalagi dengan orang-orang awam, riskan jatuh pada ghibah dan yang lainnya. Wala yaghtab ahadan wala ya'malu amalan yajrah bihi saumahu. Mereka tidak menggibai orang, tidak melakukan amalan yang bisa melukai puasanya. Yajrah, merusak, melukai puasa. Itu salaf, sahabat, tabi'in. Mereka kalau puasa mereka duduk di masjid, mereka mengatakan nahfadhu saumana. Ad-dalil hadis Abi Hurairah. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, tidak mau mengamalkannya, barang siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan dusta dan justru sebaliknya melakukan tindakan-tindakan kedustaan, dalam artian tidak mau mengamalkan realisasinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap puasa dia tadi, yang mana dia tadi telah meninggalkan makan dan minum. Muttafaqun alaih. Qauluhu falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh. Ai an innallaha ta'ala la yaltafitu ila siyamihi wa la yaqbaluhu. Allah tidak akan menoleh kepada puasanya dan tidak akan menerimanya. Qauluhu fi'lu zur kulla qaulin muharramin. Fi'lu zur itu setiap perbuatan yang haram. Itu yang disebut dengan apa? Wal amal. Amal bizur. Difahami? Wal amal lebih maknanya wal amal bizur. Itu qaulu zur, wa qaulu wal amal bihi ay kullu fi'lin muharramin. Kullu qaulin muharramin itu fi'lu zur atau istilahnya qaulu zur ya. Kalau amal zur kullu fi'lin muharramin. Itu bedanya. Faham? Qaula zur itu setiap ucapan yang haram, apapun ucapannya. Kalau amal zur apa itu? Setiap perbuatan yang haram. Sehingga makna hadis, siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan-ucapan yang haram dan perbuatan-perbuatan yang haram, itu loh, maka Allah tidak akan butuh terhadap tindakan dia yang telah meninggalkan makan dan minum tadi. Maksudnya Allah tidak butuh terhadap puasanya dia. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasul, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'. Terkadang ada orang yang berpuasa, dia tidak memiliki dapat pahala sama sekali melainkan rasa lapar. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahar. Dan terkadang ada orang salat tidak memiliki mendapatkan pahala sama sekali melainkan rasa kantuk. Rawahu, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Mishkah. Qauluhu, adapun sabda Rasul, inni shaimun liman syata mau au sabahu. Adapun sabda
yang kedelapan yang disunnahkan qaulu, yaitu disunnahkan mengucapkan inni shaim. Disunnahkan mengucapkan inni shaim liman syatamahu aw sabahu, kepada orang yang mencaci atau mencela dia. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, ma jaa fi sahihain, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Apabila hari berpuasa maka janganlah dia mengucapkan ucapan kotor, jangan pula marah-marah, teriak. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, kalau ada yang mencela atau memusuhi dia, falyaqul inni mar'un shaimun, maka hendaklah dia mengatakan aku sedang puasa. Wallahu taala alam.